Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar teman-teman semua yang ada di dunia ini? Semoga kalian semua itu sehat, murah rezeki, dan dapat jodoh, punya keturunan, dapat pekerjaan, kehidupan kalian tenang, kemudian bisa kembali kepada Sang Pencipta dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad atau hari Minggu, Minggu. Kita biasanya hari Minggu itu adalah istirahat atau jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan ke mall, ada jalan-jalan ke water park, ada jalan-jalan ke tempat rekreasi, mau namanya sungai hijau, mau namanya bukit apa namanya, Bukit Naang, ataupun yang lain-lain. Saya menyebutkan yang saya tahu di Riau saja. Banyak tempat rekreasi yang ada di Indonesia ini. Apapun yang Anda lakukan, yang penting Anda itu bisa bahagia. Jangan pernah setelah pulang dari rekreasi malah tambah cemberut, atau besoknya masuk kerja, bagi yang kerja di kantor atau kerja di rumah, besoknya tidak malah meningkat kinerjanya. Itu aja intinya. Istirahat itu adalah memperbaiki kondisi psikologis atau jiwa kita. Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan biologis: makan, minum, seksual, pakaian. Kebutuhan psikologis ya, tadi jalan-jalan dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa cinta. Anda mesti ada yang Anda cintai dan Anda pun dicintai. Apalagi Anda seorang pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai. Kalau dia wali kota, dia dicintai oleh masyarakatnya. Wali kota Surabaya dicintai oleh masyarakatnya, wali kota Bandung dicintai masyarakatnya, wali kota Dumai dicintai masyarakatnya, dan dia pun mencintai masyarakat. Kalau dia bupati juga begitu, sampai dia presiden juga begitu. Sebetulnya semua kita adalah pemimpin, baik laki-laki, perempuan. Saya sering katakan, presiden pemimpin di negara, gubernur pemimpin di provinsi, wali kota, bupati pemimpin di kabupaten kota, camat, kepala camat pemimpin di kecamatan, kepala desa, atau ada sebutannya penghulu, ada yang menyebutkan lagi lurah, itu pemimpin di kelurahan, RT RW juga pemimpin di masyarakat, dan kepala rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin, seorang istri adalah pemimpin untuk dirinya dan anaknya, seorang anak juga pemimpin untuk dirinya sendiri.
setiap kamu adalah pemimpin, artinya setiap kita memang betul-betul diciptakan menjadi pemimpin. Makanya jangan rendahkan posisi kita. Kita adalah pemimpin bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi tanah, bagi angin, bagi api, fire free. Yang suka main fire free, free fire, hati-hati nanti masuk fire betulan, neraka, kalau lupa kepada tanggung jawabnya. Pemimpin bagi seluruh alam ini. Makanya biasa saja sebenarnya kalau ada orang bisa mengendalikan angin, mengendalikan tanah, mengendalikan api dan air, karena dia memang diciptakan sebagai pemimpin. Sebetulnya heran saya, manusia itu kalau ditimpa kesusahan dia mengeluh, terlalu mengeluh sehingga dia sangat sempit pikirannya. Yang dilihatnya cuman keluhannya itu. Tapi ketika dia sudah lapang, senang, happy, lagi nyaman, sambil nyanyi ataupun ya bergoyang-goyang badannya, happy lah, ceria wajahnya, dia kadang-kadang kurang bersyukur ataupun lupa diri, lupa untuk berbagi, lupa untuk bersedekah. Makanya dikatakan kecuali orang-orang yang sholat. Sholat ini kan bukan berarti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada juga sholat sunat, duha. Tadi sudah sholat sunat duha kah? Ada juga sholat sunat wudhu, sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, qobliyah subuh, sebelum subuh, atau disebut dengan sholat sunat fajar. 2 rakaat sholat sunat fajar sama dengan pahalanya bumi seisinya. Kenapa begitu? Karena manusia kan dilihat daripada startnya, awalnya. Kalau awalnya baik, nanti di tengahnya, ujungnya juga baik. Subuh kan menandakan kepada awal dari kehidupan satu hari. Baru bangun, kemudian dia sholat. Itu maksudnya. Sholat juga dikatakan dengan doa. Orang yang suka berdoa sebelum dia minum kopi nih, banyak orang yang minum kopi di kafe, di kedai kopi, tapi lupa akan doa. Itu saya bilang, kalau udah ditimpa kebaikan dia lupa, tapi kalau udah kesusahan dia mengeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit kopinya, mengandung kafein. Kalau diminum setiap hari menambah tenaga. Sholat juga dibilang zikir atau ingat. Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Pertama, kalau kita mengingat istri kita yang sedang ngoceh, tambah pusing. Mengingat masalah tetangga Anda, tambah pusing.
Mengingat Anda sering kali kalah dalam game, tambah pusing. Mengingat orang yang berutang ke Anda belum dibayar-bayar, Anda tambah pusing. Mengingat masalah corona ini, Anda tambah pusing. Kan saya bilang, matikan aja TV Anda. Kalau Anda melihat TV itu malah tambah pusing atau tambah tua, kelihatan dari wajahmu. Kamu sudah berprofesi doktor, profesor, master, ataupun sarjana, ataupun diploma, tapi karena kamu sering melihat media, pengaruh negatif itu kamu tangkap, hingga akhirnya kalau dalam main game darahnya berkurang. Makanya harus ditambah darahnya, biar lebih segar dan lebih semangat. Wajah juga begitu. Wajah kita ini kan bisa kelihatan kucel atau bisa kelihatan tua, bisa juga kelihatan cerah. Itu kalau darah di wajah kita itu mengalir secara normal. Saya berbicara tentang masalah kehidupan ini, sebenarnya musibah bagi orang lain, faedah bagi kita. Tidak semua musibah bagi orang lain, musibah juga bagi kita. Atau dalam bahasa lainnya, ada hikmah dalam segala sesuatu. Teman saya katanya semenjak corona ini dia tidak meriang setiap malam, tidak flu setiap malam, karena dia tanamkan di mindsetnya, pikirannya, saya harus kuat, saya harus kuat. Karena kalau kuat, imunnya kuat, imunitasnya kuat, maka dia jadilah tak lagi-lagi flu ataupun meriang setiap malam. Walaupun memang tidak bisa kemana-mana, tapi dia timbulkan dirinya sendiri untuk saya harus kuat. Karena imun saya kuat, saya tidak akan kena. Itu memang betul, gara-gara kita semangat, positif pikiran, tanamkan hati yang lapang, insya Allah segala sesuatu itu akan jadi mudah. Everything is okay. Segala sesuatu akan normal kembali. Kita tidak perlu new normal, kita tidak perlu istilah banyak, tapi kita merasakan dalam diri kita ini memang I'm happy, aku bahagia terus kok. Mau ada corona, mau tidak ada corona, I'm happy. Makan, gak makan, yang penting happy. Ngumpul itu kan happy. Ngudut, ngerokok atau gak ngerokok, yang penting happy. Cobalah lihat pelajaran-pelajaran orang-orang dulu. Kenapa pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur hampir lebih 300 tahun? Kenapa dia nggak bangun aja? Kalau dia bangun, dia akan berpikir. Kalau dia tidur kan dia lepas, tidak berpikir. Toh misalnya ada orang yang kebawa mimpi, itu berarti dia pikirannya sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Sama seorang tukang terapi menterapi beberapa orang, lalu dijawablah oleh
yang diterapinya itu, bahwa dia memikirkan asap. Waktu itu ada asap di Riau ini, karena dalam pikirannya itu sampai masuk ke bawah sadarnya itu asap itu. Perlu kita ketahui ya, yang tidak terkena oleh corona ini ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Saya rasa kalau malaikat nggak ada kena corona. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, apalagi malaikat pencabut nyawa. Nggak mungkin lah dia yang nyabut nyawa semuanya. Jin juga nggak kena corona. Ada muridnya Imam Haramain. Imam Haramain ini muridnya banyak, bukan hanya manusia, termasuk jin. Dia permisi ke imam, "Mam, saya permisi, kenapa? Saya mau berjumpa sama virus." Ya sama seperti corona sekarang. Akhirnya setelah jumpa dengan virus itu mengatakan akan membunuh 6.000 orang. Dan dia melaporkan kepada gurunya Imam Haramain. Lalu kata Imam Haramain, 6.000 orang ya. Dan muridnya si jin itu mengatakan, termasuk Anda akan mati, akan meninggal karena wabah ini. Akhirnya selang beberapa waktu yang meninggal lebih daripada itu, sampai 12.000. Dan sang guru imam tidak meninggal. Heranlah, kok salah ini katanya. Lalu dijawab oleh muridnya tadi, memang sebenarnya yang meninggal karena wabah itu adalah 6.000, tapi yang lebihnya karena ketakutan. Dan kenapa si Imam Haramain juga tidak meninggal? Karena dia bersedekah. Bersedekah itu menolak bala. Kita berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari bala, ya Allah jauhkanlah saya dari wabah, ya Allah jauhkanlah saya dari keji, mungkar. Tapi kita tidak berbuat, ini juga salah. Makanya saya pada masa corona ini saya punya jurus-jurus tertentu. Saya lebih mengutamakan sedekah. Setiap hari sedekah, kan saya bilang berapapun lah, 1.500, ada duit 5.000, ada duit 10.000, ada rezeki nomplok ikut kurban, ada rezeki lagi traktir kawan-kawan kerjamu, traktir tetanggamu. Coba sekali-kali traktir masyarakatmu. Ayo makan lontong gak apa-apa, mau siang, mau malam, mau pagi. Atau beri gula, kamu punya gula banyak, kasih mereka. Minyak banyak, atau pakaian yang gak dipakai, sepatu, atau HP, atau pulsamu banyak ya, bagi-bagi ke adikmu, ke kakakmu, ke orang tuamu. Atau berzikir la ilaha illallah, perbanyak zikir la ilaha illallah. Atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran itu, kalau dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak, akan mengeluarkan enzim. Enzim itu yang akan masuk ke dalam tubuh dan menjadi obat untuk tubuh dari dalam ke dalam. Jadi pertama sedekah,
Yang kedua, tingkatkan kualitas enzim. Ketiga, jangan pernah panik berlebih. Orang bilang kalau mau kita sehat, bergaul sama orang sehat. Kalau kita mau sukses, bergaul sama orang sukses. Kalau kita mau jadi kaya, kawannya orang-orang kaya. Benar itu. Tapi kalau kita mau suka gosip, duduknya sama orang gosip. Suka pamer, duduknya sama orang pamer. Kalau kita kan sering tenang, terserah Anda bagaimana Anda tenang. Kalau dulu kan ada orang bersemedi, saya bilang dia dengan berbanyak membaca ayat Al-Quran, ataupun dengan zikir, ataupun dengan sholat sunat kan banyak tadi. Sholat sunat wudu, sholat sunat rawatib, duha, hajat, tahajud, banyaklah. Pokoknya membentuk jiwa kita tenang. Itu sebenarnya malaikat bersama kita. Bahkan kalau kita berzikir bersama-sama, itu malaikat ada di situ. Bahkan yang tidak nampak, arwah nenek moyang kita bisa dengan izin Allah bersama kita. Sedangkan kita aja bisa dimimpikan ayah kita yang telah meninggal, kakek kita telah meninggal. Mungkin ada di antara Anda mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Itu dengan izin Allah. Berarti kita udah membentuk lingkungan kita, lingkungan mereka. Makanya saya bilang tadi, malaikat sama para jin tak ada kena corona. Untuk menciptakan jiwa Anda supaya tidak terlalu panik, selalulah Anda itu memang merasa seperti malaikat merasa. Kan saya udah katakan tadi, kita adalah pemimpin. Sebenarnya kita lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah kena corona. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat.